Halo teman-teman semua. Siapa di sini yang lagi tertarik banget sama isu sosial kaum perempuan atau realitas sosial kaum perempuan di masyarakat, apalagi di era modern seperti saat ini? Di video ini, saya Mega Titis Rahmadani, mahasiswa program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional, berlaku sebagai peneliti salah satu karya sastra yang menjelaskan tentang realitas sosial kaum perempuan di masyarakat, terutama di antara kaum laki-laki atau kaum perempuan itu sendiri. Penasaran? Kita simak ya video ini sama-sama. Baik, jadi saya telah melakukan suatu penelitian tentang analisis wacana kritis tentang karya sastra, salah satu karya sastra yang membahas tentang isu sosial perempuan atau realitas sosial kaum perempuan di masyarakat. Objek penelitiannya adalah salah satu jenis karya sastra, yaitu cerita pendek. Cerita pendeknya berjudul Mereka Bilang Saya Monyet, karya Jenar Maesa Ayu. Berikut adalah buku yang saya gunakan sebagai objek penelitian, tetapi saya tidak menggunakan seluruh isi buku ini. Saya hanya menggunakan salah satu cerita pendek, yaitu Mereka Bilang Saya Monyet. Judulnya Mereka Bilang Saya Monyet, karya Jenar Maesa Ayu. Nah, di penelitian ini saya membahas apa? Saya membahas analisis wacana kritis tentang perempuan. Memang saya memfokuskan tentang perempuan ya. Jadi ada dua teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori analisis wacana dari Van Dijk, ya, dari Van Dijk yang memang sudah terkenal sekali. Dia memberikan perspektif tentang analisis wacana baik secara buku seperti ini atau secara teks ya, secara teks atau dari wicara atau dari pembicaraan gitu ya. Tetapi tidak cukup jika saya hanya membahas tentang analisis wacana dari Van Dijk saja, karena Van Dijk itu membahas tiga tentang struktur, yaitu yang pertama struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Oke. Nah, yang paling jelas saya di sini sebagai peneliti berhak untuk memberikan simpulan tentang penelitian saya. Yang telah saya lakukan sekitar 3 bulan yang lalu terhadap cerita pendek ini. Oke, untuk kajian struktur makronya saya hanya membahas tentang topik dan subtopik. Jadi kalau di cerita pendek ini memang topiknya adalah tentang penindasan kaum perempuan, tentang bagaimana posisi perempuan di salah satu kaum begitu. Terlebih lagi kaum perempuan sendiri atau kaum laki-laki yang memang kita mengetahui ya bahwa di era sekarang pun, dari zaman dahulu sampai sekarang, perempuan itu masih dipandang sebelah mata oleh laki-laki begitu ya. Untuk membuktikan topik tersebut saya juga fokus kepada subtopik. Subtopiknya adalah bahwa memang cerita pendek Mereka Bilang Saya Monyet ini membahas tentang keperempuanan, tetapi ini lebih fokus kepada cerita tentang salah satu perempuan yang memang mempunyai harga diri. Ia mempertahankan harga dirinya sebagai perempuan. Ia tidak peduli perilakunya dipandang oleh laki-laki itu benar atau tidak, tetapi dia mempertahankan itu. Dia mempertahankan itu sebagai identitas dirinya. Dia tidak mau memalsukan. Tokoh ini tidak mau berpura-pura baik, berpura-pura menjadi baik hanya untuk dihargai begitu. Nah, kalau untuk superstrukturnya sangat mudah ya. Memang superstrukturnya itu hanya ada 4, yaitu judulnya, terus isinya, kemudian ada pembukanya ya. Sebelum isi ada pembuka dulu ya, sorry. Oke, jadi ada judul, ada pembuka, ada isi, kemudian ada penutup. Kalau judulnya sudah jelas ya, yaitu adalah Mereka Bilang Saya Monyet, karya Jenar Maesa Ayu. Kemudian untuk isinya berada di halaman 1 sampai 10
Nah, tetapi karena itu sangat panjang ya, karena tidak mungkin sekali saya akan menjelaskan di video ini secara utuh. Jadi nanti saya berikan akses di akhir video untuk kalian semua sebagai penonton bisa membaca kutipan-kutipan dari cerita pendek ini. Nah, kemudian untuk struktur mikronya kita sudah mulai ke dimensi masih masuk ke dimensi teks ya. Masih dalam dimensi teks. Jadi untuk struktur mikronya itu ada 4 poin juga. Yang pertama adalah bentuk ya. Jadi kalau di struktur mikronya Van Dijk ini memang membahas tentang bentuk, latar, maksud, dan peranggapan. Untuk bentuknya, bentuk cerita pendek ini adalah prosa ya, prosa jenis cerita pendek. Memang judulnya ini masuk ke dalam antologi buku seperti ini, full seperti ini, tetapi untuk satuannya itu adalah cerita pendek. Nah, dalam cerita pendek ini terdapat latar, waktu, dan tempat. Secara jelas, saya setelah meneliti ini, saya menyimpulkan bahwa latar ini memang ditempatkan di akhir bacaan, di akhir cerita pendek ini oleh penulis untuk menandakan bahwa cerita pendek itu ditulis dalam waktu atau tempat yang telah tersedia di bagian akhir cerita pendek ini. Latar waktunya adalah tanggal 7 November 2001. Nah, untuk bagian ini bisa dilihat di halaman 10. Untuk latar sudah cukup jelas ya. Kemudian untuk maksud dari cerita pendek ini gitu ya. Oke, cerita pendek ini adalah penyampaian pergolakan hati seorang perempuan yang dikucilkan. Oke, sudah jelas ya kalau ini memang maksud penyampaiannya adalah untuk menyampaikan pergolakan hati seorang perempuan yang dikucilkan. Gitu. Nah, di bagian selanjutnya adalah praanggapan. Cerita ini mengandung peranggapan bahwa masyarakat seringkali menjadi hakim yang kejam, memberi label dan menghakimi seseorang berdasarkan norma sosial yang kaku dan stereotip yang merendahkan. Baik, kita sudah mulai ke bagian selanjutnya ya, yaitu dimensi konteks sosial. Nah, ini sudah mulai masuk ke ranahnya Sarah Mills, ahli Sarah Mills. Juga masih ada Van Dijk ya, walaupun sedikit. Oke, yang pertama adalah tujuan wacana di luar teks. Nah, ini berdasarkan perspektif Van Dijk. Wacana cerita ini memang ditujukan untuk mengkritik kebiasaan masyarakat yang dengan mudah menghakimi orang lain tanpa memahami konteks atau pengalaman individu tersebut. Oke, jelas ya, itu tujuan wacana di luar teksnya. Kemudian ada posisi pembaca dari Sarah Mills. Nah, ini sudah mulai masuk sekali ke perspektif Sarah Mills yang memang saya gunakan untuk membuka isu sosial kaum perempuan di objek penelitian ini. Jadi cerita pendek ini memang memosisikan pembaca pada posisi yang sulit dan tidak nyaman, di mana mereka itu dihadapkan secara langsung pada pengalaman traumatis tokoh utama, khususnya pengalaman secara seksual dan dampaknya yang menghancurkan. Gaya bahasa yang bertolak belakang ini dengan makna asli pada setiap penulisan kata monyet, pembaca didorong untuk merasakan hinaan, rasa sakit dan kemarahan yang mendalam dari tokoh utama itu. Perspektif Sarah Mills itu, pembaca memang ditempatkan dalam posisi untuk memahami trauma tanpa menghakimi, meskipun teks secara sengaja memprovokasi dengan cara yang mungkin menantang asumsi atau keyakinan pembaca tentang apa yang dianggap normal atau yang dapat diterima oleh masyarakat. Oke, baik, kita sudah mulai masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian dimensi kognisi sosial yang dibagi menjadi 2 poin ya, yaitu yang pertama adalah riset sosial penulis dan posisi subjek-objek di dalam cerita pendek ini. Dengan menggunakan teori wacana kritis Van Dijk ini, dapat dilihat bahwa penulis cerpen atau genre ini memang melakukan riset sosial yang tujuannya adalah mengeksplorasi, mengkritisi, dan membongkar bagaimana kekuasaan bekerja melalui wacana, terutama dalam konteks hubungan gender dan representasi perempuan. Tokoh utama perempuan ya yang disebut-sebut sebagai monyet ini ditempatkan sebagai subjek yang memiliki suara untuk mengisahkan trauma dan penderitaannya akibat kekerasan seksual oleh kaum
pria. Namun pada saat yang sama, tokoh ini berada dalam posisi objek di mata masyarakat yang melabelinya dengan prasangka. Oke, kalau di dalam posisi subjek ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ini masuk ke konteks relasi gender. Posisi tokoh utama bergeser antara subjek dan objek. Saat ia menceritakan pengalamannya, ia mengambil kendali sebagai subjek. Tetapi kekuatan sosial patriarki seringkali berusaha mengembalikannya ke posisi objek. Jadi seolah-olah memang menjadi objek gitu tokohnya, yang terpinggirkan. Nah, dengan demikian, cerpen ini memperlihatkan bahwa posisi subjek dan objek tidaklah tetap, melainkan selalu bernegosiasi dengan dinamika kekuasaan yang ada dalam wacana sosial. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada cerita pendek ini, saya menemukan bahwa terdapat 8 data teks yang memenuhi syarat analisis wacana kritis dimensi teks oleh Van Dijk. Yakni ada 4 data struktur makro dan 4 data superstruktur. Oke. Nah, kemudian untuk dimensi konteks sosial menunjukkan bahwa terdapat tujuan wacana di luar teks, yakni sebagai bentuk perlawanan perempuan ketika dianggap rendah oleh kaum laki-laki atau yang menganut patriarki. Sedangkan pada syarat Mills menunjukkan temuan bahwa posisi pembaca dibuat seolah-olah ada dalam ketidaknyamanan tokoh utama. Untuk dimensi kognisi sosialnya berdasar pada syarat Van Dijk yang menunjukkan temuan bahwa penulis melakukan riset sosial terlebih dahulu nih kepada isu-isu perempuan di luar gitu ya. Walaupun ini tahunnya tidak di era kontemporer seperti sekarang, tetapi ini sangat relevan di masa depan. Jadi posisi-posisi kaum perempuan dengan nilai harga diri di mata masyarakat, penulis menggaungkan itu di dalam cerita pendek ini. Kemudian ditemukan juga bahwa posisi subjek dan objek juga berubah-ubah seiring bagaimana dinamika kekuasaan di dalam cerita pendek ini berpengaruh pada sosial kaum perempuan. Nah, sudah selesai video saya. Jadi itulah penelitian yang telah saya lakukan selama 3 bulan ini dengan antologi cerita pendek Mereka Bilang Saya Monyet, karya Jenar Maesa Ayu, yang hanya saya ambil cerita pendeknya dengan judul yang sama. Jadi memang antologi cerpen ini judulnya adalah cerita pendek yang saya ambil begitu. Salah satu cerita pendek yang saya ambil yaitu Mereka Bilang Saya Monyet, karya Jenar Maesa Ayu. Tuh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari referensi penelitian tentang perempuan. Terima kasih sudah menonton.